Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Huwallazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik bunda-bunda, marilah kita buka kajian ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan beristighfar ya bun, dan lanjutkan doa pagi ya bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah bunda-bunda, pada pagi hari ini Ustadz pemateri telah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz Agus hatur nuhun telah hadir di Masjid Al-Muhajirin. Baik bunda-bunda, kita bersiap untuk mendengarkan kajian. Kita tematik ya bun, melanjutkan kajian-kajian sebelumnya mengenai fikih ibadah. Untuk selanjutnya, mangga kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua pada hari ini, pada pagi ini Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan juga hati kita untuk sampai ke majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan apa yang menjadi ilmu, apa yang menjadi hidayah untuk menggapai ridhonya. Dan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat, kita senantiasa berittiba, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan limpahan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini belajar atau ta'lim terkait dengan bab ruku, bab i'tidal dengan bab sujud. Bab ruku, bab i'tidal dan bab sujud. Biasanya kalau di umur 30, 40 atau 50 ke atas itu kerja keras belajar itu lebih mudah. Lebih mudah. Nah aku mujeng bu. Mudah melupakan. Melupakan. Ya, saur sempuh mah barho gitu, bubar poho. Makanya supaya kita tidak terlalu lupa apa yang telah kita pelajari itu harus menjadi amaliyah.
Diusahakan yang kita pelajari di usia 40 tahun ke atas itu adalah untuk menguatkan amal, bukan belajar untuk diamalkan. Jadi diusahakan 40 tahun ke atas itu adalah belajar sesuatu yang sudah jadi amal. Karena kalau belajar hal yang baru, nanti untuk membiasakannya kapan? Nah, mending skala prioritasnya adalah belajar sesuatu yang sudah jadi amalan dan diingatkan tentang ilmunya sehingga lebih yakin. Makanya Bun, sesuatu hal yang 40 tahun itu bukan membuat hal yang baru, tapi mempertahankan. Betul ya? Mempertahankan. Ada lansia umur 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Ke masjid itu karena memang semangat atau karena biasa? Karena biasa. Ibu-ibu datang 12:30 ke masjid mau sholat isya. Badai kamanan ini, badai sholat subuh, sudah gitu. Karena ke jam 12:30, oh gitu, udah gitu. Itu karena memang kebiasaannya. Jadi orang itu sisa umur 60 tahun ke atas gitu ya, atau 55 yang tergantung dengan memorinya, itu yang tersisa adalah tinggal sisa-sisanya. Makanya Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sakit, barang siapa yang safar atau termasuk di dalamnya adalah yang pikun, Allah kurangi frekuensinya, tenaganya, ilmunya, ingatannya, tapi pahalanya Allah sempurnakan. Itu janjinya. Jadi jangan khawatir Bun, kalau nanti di umur lansia, kalau anak-anak kita misalkan riweuh dan sebagainya, itu Allah nggak riweuh buat menilai pahala itu sempurna. Kan ibu-ibu kalau yang sudah lansia itu klepnya sudah bocor. Mes-mes kajam bandei. Ibu sok piknik ibu, piknik. Pami piknik sok sono teh ka mana? Kamu sholat ka pom bensin. Da eta teh ka pom bensin sanes bade ngisi bensin, kamu sholat sanes bade sholat. Nganu dicolek teh pas supir, pelan-pelan pas supir, nah gitu. Nah, itu oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun memiliki keterbatasan, toharohnya tidak sempurna, kemudian dia punten berat misalkan gitu ya, lancarkan saja gitu, langsungkan saja karena memang itu bukan kehendak itu kita, itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka ada rukhsah gitu ya. Maka mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur dengan kesolehan yang senantiasa telah menetap dalam diri kita ya. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Sebelum masuk ke i'tidal atau ruku, i'tidal dan sujud, kita murojaah dulu. Ustadz atau ana baca Arabnya, bunda-bunda baca bahasa Inggrisnya. Bahasa terjemahnya. Ya. Siap ya? Allahu akbar. Allahumma. Sebentar, mau satu paragraf atau satu kata? Satu kata. Allahumma. Tuh, can acan gitu tuh. Oke, siap ya, fokus. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi dan barat.
Allahumma naqqini, sucikanlah, baini, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa ats-tsaubu, pakaian, minad danasi, dari kotoran. Allahumma igsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barodi, dan embun. A'udzu billahi minasyaitoni ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi ar-rahmani ar-rahimi, alhamdu lillahi rabbil alamina ar-rahmani ar-rahimi, maliki yaumiddini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ihdina as-sirata al-mustaqima, sirata alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, kabulkanlah. Ya, yang benar amin, amin, atau amin, amin. Oke. Itu kalau amin artinya celaka, amanah. Kalau amin, aman. Kalau amin, kabulkanlah. Amin, kabulkanlah. Gitu ya. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah-surah dari Al-Qur'an meskipun kita tidak menguasai 30 juz atau juga tidak menguasai juz 30, minimalnya surah-surah yang pendek yang ibu hobi membacanya itu tahu terjemahnya. Ya, minimal tahu terjemahnya. Jadi ketika Ustadz sering membahas tentang Qul huwallahu ahad, itu harus tahu supaya ada alasan ketika salah seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diadukan, ya Rasulullah, si fulan selalu baca surat Qul hu, gitu. Diadukan. Si fulan suka baca An-Nas, gitunya. Itu nggak ganti-ganti sudah lecek ya Allah, gitu. Terus kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alasannya, dia menyebutkan bahwa aku mencintai surat itu karena tahu kandungan maknanya adalah tentang tauhid. Jadi dia baca itu ada alasannya. Sama hanya dengan kaum muslimin dalam beberapa hal untuk membacakan doa, kenapa di akhirnya atau di awalnya dengan membacakan surah Al-Fatihah misalkan. Bibarakatil Al-Fatihah, misalkan Al-Fatihah dulu. Itu karena mereka ada pemahaman, ada keyakinan bahwa Al-Fatihah itu pembuka keberkahan. Gitu. Nah, yakini dengan sesuatu yang kita baca nanti dalam sholat, pilihannya apapun,
kayaknya ada mual langkung ti 10 surat. 10 suratnya. Kalau 5 waktu sholat, terus rokaat pertama, rokaat kedua itu membaca surat-surat pilihan. Kalau beda-beda, itu Bu suka pengulangan atau surat yang baru? Pengulangan aja. Jadi kalau Isya, wah Isya mah saya lebih suka suratnya surat Qul huwallah sama Tabbat Yada misalkan gitu ya. Tabbat Yada gitu, Qul huwallah sama Tabbat Yada. Isya kita ganti. Kalau tadi Qul huwallah sama Tabbat Yada, nah sekarang Tabbat Yada sama itu mah dibalikkeun. Sanes digentos, dilironkeun. Gitu ya. Jadi diusahakan dipahami surat itu supaya kita mendekatkan diri kepada Allah itu sama posisinya ketika membaca doa-doa yang lainnya gitu. Doa-doa yang lainnya. Nah, ketika sudah selesai surah-surah yang dibaca, kemudian diperintahkan untuk berhenti sejenak supaya tidak tersambung dengan ruku. Jadi kalau sudah lam yalid walam yulad gitu ya. Nah, jangan sampai lad Allahu akbar. Berhenti dulu sebentar. Supaya ada jedanya sebentar. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan beberapa hal yang ada sebelum ruku dan i'tidal dan sujud. Ruku itu secara bahasa rakaah gitu adalah kita membusurkan atau mengusungkan tubuh. Itu secara bahasa. Sehingga dalam beberapa riwayat kita akan menemukan kalau kesempurnaan nanti bacaan ketika ruku, kita harus memahami juga bahwa posisi ruku itu akan mendorong kita memahami bacaannya. Bacaan Subhana Rabbiyal Azim ketika diposisikan berdiri dengan ruku itu akan berbeda. Subhana Rabbiyal A'la tidak ditempatkan di tempat ketika berdiri ataupun ketika ruku itu berbeda. Makanya posisi-posisi yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan sebagai zikir-zikir dalam sholat itu sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk mendapatkan nilai-nilai kehusuan. Nilai-nilai kehusuan. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita artikan dulu Subhana Rabbiyal Azim. Masih ada kertasnya ya? Nah, masih ada. Subhana Maha Suci Allah, Subhana Maha Suci artinya adalah Allah, Maha Suci Allah, Al-Azimi yang Maha Agung. Kalau Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Jadi nanti jangan ketukar antara akbar, azim, a'la. Akbar, azim, dan a'la. Subhana Maha Suci Allah, Al-Azimi yang Maha Agung. Nanti bacanya jangan sampai karena terbiasa kemudian seperti halnya satu pola. Contoh gini, Subhana Rabbiyal A'la, kemudian polanya ditiru ketika lagi ruku, jadi Subhana Rabbiyal Azim, padahal Subhana Rabbiyal Azim, bukan azim tapi azim. Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu kalimatnya. Jadi kalimat dari ruku sampai sujud dan duduk antara dua sujud itu mudah sekali dihafalkannya. Tinggal kita memahami antara kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Makanya Imam
Ibnu Rajab Al-Hanbali mengutarakan bahwa kalau seseorang atau seorang hamba merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruku dan sujud, maka dia mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat satu kemuliaan, dua sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat keagungan, dan sifat-sifat ketinggian. Makanya kata Imam Ibnu Rajab itu, ketika seseorang sudah selesai membaca surah pilihan, hendak melaksanakan ruku itu harus dalam kondisi tumaninah, berhenti dulu, harus berhenti dulu sejenak. Nah, ketika sudah berhenti sejenak, kemudian dia mempersiapkan diri akan merundukkan kepalanya dengan posisi, kalau para ulama kemudian membagikan antara ma'kul dengan ma'bud, ta'abbudi dengan ta'akkuli, gerakan-gerakan sholat itu bisa dua maknanya. Yang pertama ta'abbudi itu nilainya nilai ibadah, nilainya itu terserah Allah lah, kita nggak tahu juga nggak apa-apa gitu, itu ta'abbudi. Tapi ada hal-hal yang menurut akal manusia ini masuk akal nih alasannya gitu, ini masuk akal. Bu kersa itu paminuju ibu calik aya nu ngalangkung boh putra eta napi caroge eta imbitna duge kana rarai. Eta imbitna juga ngalangkung karena rarai, mukanya itu langsung di depan apa bujurnya gitu ya, di depan pantatnya. Itu seneng nggak seneng. Tapi lihat ketika dalam sholat, kalau berjamaah saf satu dengan saf yang kedua, itu muka langsung berhadapan dengan, nah itu seneng nggak? Tenggak emutan dan nuju sholat. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan bahwa posisi ruku dan sujud harus memiliki ketetapan tentang sah-sahnya antara ruku dan sujud itu, misalkan ketika ruku posisinya betul-betul harus landai, tidak boleh terlalu ke bawah dan tidak boleh juga mendongak ke atas, dia harus merunduk. Bahkan ketika merunduk itu muka jangan melihat ke depan, tetap melihat ke tempat sujud. Artinya di situ ada kesiapan bahwa saya saat ini meniatkan kembali, menguatkan diri tentang keyakinan bahwa yang maha mulia itu adalah Allah, yang pantas untuk sombong itu adalah Allah, kemudian yang agung itu adalah Allah, dan yang maha tinggi adalah Allah. Biasanya manusia itu terdongah ketika berjalan, ketika berhadapan dengan orang lain, atau merunduk tapi hati tidak pernah bisa ikhlas. Tapi ketika ruku oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan ikhlaskan. Kalau ada imam di depan, kalau ada makmum yang lain di depan, itu kamu nggak lebih mulia, kata. Maka kalimatnya adalah subhana. Nanti kita bahas tentang kalimat tasbih. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengatakan, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, rendah dan tawaddu adalah sifatku. Jadi orang yang sedang ruku itu, orang yang sedang sujud itu seolah-olah mengikrarkan diri bahwa ruku merendahkan diri, serendah-rendahnya nanti ketika waktu sujud adalah sifat kemanusiaanku. Ketika berhadapan dengan siapa? Ketika berhadapan dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ridho ketika seseorang memberikan keningnya dan memberikan persembahan penghormatannya kepada manusia. Tidak pernah ridho. Karena Allah hanya ingin dialah zat yang diberikan perundukannya dan zat yang ingin disujudinya. Gitu. Maka kalau sekarang perjuangan orang Palestina keras itu karena disuruh untuk tunduk kepada zat yang maha pongah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita pikir-pikir nih, kenapa ruku 1 kali, sujud 2 kali dalam 1 rakaat?
Kenapa? Jawabannya kan bisa dua tadi, ta'abbudi dengan ta'akuli. Kalau ta'abbudinya ya gitu we dati dituna. Itu paling simpel Bu. Dati dituna kayak gitu. Itu namanya ta'abbudi, kita nggak perlu merekayasa. Tapi hal-hal yang sifatnya ta'akuli kemudian para ulama mentakwil, memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa manusia itu memiliki ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja diperintahkan oleh Allah untuk sujud 1 kali enggak mau. Sekarang lihat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berulang-ulang sujud kepada Allah mau. Makanya lebih mulia siapa antara iblis dengan manusia? Semakin banyak sujud kata Allah Subhanahu wa taala semakin mulia. Asal sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena akan ada perbedaan antara orang-orang yang tidak pernah sujud dengan orang-orang yang senantiasa mensujudkan keningnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum sujudnya pun apa yang menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang-orang musyrik dengan orang-orang kafir nanti di akhirat adalah min asaris sujud, karena bekas sujudnya. Gitu. Apa bekas sujudnya? Apa yang menjadi bekas sujudnya? Ya, apa yang menjadi ciri di keningnya? Hitam. Tuh ibu pami hoyong nu hideung mah teu kadah sujud. Ibu teh hideung sakedik skincarean, hideung sakedik dioles. Moal aya tapakan-tapakan. Nah, asari sujud itu bukan, kalau yang hitam itu maaf bukan karena sering sujud, karena memang alas sujudnya nggak pernah diganti-ganti. Kalau karpetnya yang seperti ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin bekasnya hitam di jidatnya. Yang ada juga ruku atau sujudnya dilama-lama, tahu-tahu imam sudah assalamualaikum aja gitu. Tibra. Nah bun, asari sujud itu adalah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dilihatkan ad-diya'u, dilihatkan cahaya yang membedakan mana umat Nabi Muhammad yang senantiasa bersujud dan mengalir wudunya ke anggota wudu yang lainnya, itu menjadi pembedanya. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki semakin banyak bersujud kepada Allah, maka bertambah manusia itu kemuliaannya. Semakin dia enggan untuk bersujud atau ruku, maka dia akan semakin keras hatinya. Akan semakin keras. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, mana yang paling dekat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berteriak kemudian menengadahkan, seolah-olah jauh kan? Orang berdoa kemudian mengangkat tangan ke atas, ya Rob, ya Rob. Itu jauh kata Allah. Seolah-olah Allah itu jauh. Makanya ada adab berdoa, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwa jarak yang terdekat antara aku dan hambaku adalah ketika sujud. Dan ketika sujud itu kita mungkin nggak berteriak, ya Allah misalkan, mungkin nggak? Pasti lirih. Atau tidak dengan bahasa, tapi yang berbahasa adalah emosinya, tangisannya, haru birunya, karena bahagianya, itu bahasa yang mewakili. Bukankah kalau rasa cinta, kalau masih bisa dirangkai dengan kata-kata, berarti itu kamuflase. Tapi kalau tidak ada bahasa, ibu, makanan enak, kumaha ekspresina? Perlu tidak didefinisikan? Enggak. Kan kalimat yang terungkap kayak tak gitu. Atau ibu melihat calincing, tak acan kan tinggal rupana nguping sorana hungkul terus ngarui gitu. Itu bahasa. Itu bahasa. Makanya ketika seseorang sujud dengan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian banyak rangkaian kata, memperlama saja sujudnya, kebayang enggak Rasulullah dulu ketika menjelaskan tentang qiyamul lail, baik itu Ramadan ataupun sholat tarawih,
yang menjadi ukuran kesolehan Rasulullah kayaknya sulit untuk kita praktekkan. Karena Rasulullah dalam hadis itu disebutkan rakaat pertama itu membaca surat Al-Baqarah 100 ayat. Kemudian rakaat keduanya surat An-Nisa 100 ayat. Balik lagi ke surat Al-Baqarah 100 ayat. Berarti minimalnya satu rakaatnya 100 ayat begitu ya. 100 ayat. Nah di sela-sela itu Rasulullah ruku. Ini bahasa ruku hadisnya adalah rukunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kauma nahwa, panjang rukunya sama dengan panjang berdirinya. Jadi rukunya Rasulullah itu sama dengan lamanya berdiri. Kebayang Bu ya? Makanya Rasulullah itu adalah orang atau hamba Allah yang paling sehat. Ketika ruku itu lamanya seperti 100 ayat. Kira-kira baca atau enggak baca? Tidak terlalu banyak yang dibaca karena tidak ada riwayat apa yang dibaca oleh Rasulullah. Tidak ada. Yang dibaca hanya tasbih saja. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis 3 kali, maksimal misalkan 10 kali. Tidak membaca, tapi ungkapan kesyukuran Rasulullah SAW mewakili itu semua. Sujudnya sama dengan rukunya. Berarti sujudnya 100 ayat. Bisa enggak murojaah sambil ruku 100 ayat? Itu Rasulullah. Makanya bagaimana nikmatnya seseorang melaksanakan sholat itu bukan ketika takbiratul ihram al-fatihah, tapi ketika seseorang melaksanakan posisi ruku dan sujudnya. Nah, meskipun Rasulullah kemudian mengajarkan i'tidal dengan, ini i'tidal itu bukan hanya sebatas posisi untuk tegak berdiri, tapi siap-siap untuk merundukkan diri untuk menghadapi sujud. Itu sujudnya. Makanya kalau kita sudah tahu dari gerakan ke gerakan memiliki tujuan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada bacaan atau zikir yang ada di dalamnya pasti nyes itu ke hati. Nyes pasti. Maka kalimatnya adalah kalimat tasbih. Ikhwan billah rahimakumullah. Nah, itu diantara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kalimat ruku di Al-Quran ataupun di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bacaan-bacaannya. Kita harus memahami, mendalami kalimat tasbih. Tapi yang ingin ditanamkan adalah kalau tasbih itu Bun adalah di antara puncak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan segala kekurangan yang kita miliki. Atau tasbih itu adalah tanzih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, sehingga kekurangan itu adalah karena akibat diri kita. Apa yang dibaca para nabi ketika mendapati dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dibaca para nabi? Puncaknya adalah ternyata bukan mohon ampun. Puncaknya bukan dengan istighfar, tapi puncaknya adalah memperbanyak tasbih. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika sudah terombang-ambing di perut? La ilaha illa anta. Nah, kalimatnya adalah tasbih. Ketika bertemu kemudian Nabi Adam dengan Siti Hawa juga kalimatnya subhanaka. Semua para nabi mengucapkan tasbih ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melakukan segala sesuatu yang sebetulnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Atau mengakui kezolimannya tapi tidak menginginkan maafnya. Contoh misalkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir, itu biasa katanya. Tapi kalau sudah puncaknya itu adalah tasbih. Tasbih itu adalah puncaknya. Makanya kalimat-kalimat yang ada dalam wirid itu setelah sholat wajib kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istighfar dulu 3 kali, kemudian subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Itu kalimat tasbih itu sehingga penyempurna dari zikir-zikir kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih pertama adalah kalimat yang diungkapkan dengan kalimat sabah atau kalimat yang diungkapkan dengan memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Cepat ya. Ya. Kalimat tasbih subhana rabbiyal azim. Tasbih itu adalah puncaknya seseorang mengakui tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, sehingga aspek-aspek yang terjadi dalam diri kita itu tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapati anak, kita mendapati seseorang atau sesuatu, kemudian itu ada hal yang mengesalkan, pika keheuleun, kira-kira apa yang kita ucapkan? Astagfirullahalazim. Memangnya di situ ada kesalahan apa? Ada kesalahan apa? Apakah istighfar itu buat ibu atau buat dia? Ketika mengucapkan seseorang melakukan kekeliruan, anak misalkan anak kecil lah hese ngabahekeun cai ngadupak pot kembang misalkan gitu ya, itu diungkapkannya dengan kalimat apa? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim artinya aku berlindung kepada Allah. Ya Allah ampunilah aku, gitu ya. Ya Allah ampunilah aku. Siapa yang berdosa? Aku atau anaknya? Aku ngambek tapi istighfar gitu. Itu kalimatnya diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat sesuatu yang kita tidak kehendaki dan itu menurut kita salah, ucapkannya bukan istighfar. Kalimatnya adalah subhanallah. Kalimatnya adalah tasbih. Memahasucikan Allah Subhanahu wa taala bahwa anak melakukan kekeliruan, anak melakukan percobaan yang menurut kita tidak suka, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dinya teh. Allah Subhanahu wa taala tanzih, tidak ada keterlibatan, tidak ada pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melihat dari orang lain, dari kealfaannya, dari percobaannya dan lain sebagainya. Allah itu bersih, tasbih. Bahkan ketika bermaksiat sekalipun, anak bermaksiat misalkan, yang harus diucapkan adalah tasbih. Hanya karena kita seringnya tasbih itu adalah melihat yang indah-indah, melihat gunung indah, subhanallah gitu. Melihat pantai biru, wah indah, mengucapkan subhanallah. Itu tidak tepat. Harusnya segala sesuatu keindahan yang kita tidak bisa untuk menciptakan, bahkan kita memungkinkan untuk mendesain dan menirunya, itu ucapannya adalah Masya Allah. Ini bukan nih, manusia nggak mungkin bisa buat yang kayak gini gitu. Contoh gini, ada orang hafal Al-Quran dengan nomornya, dengan letaknya, ucapannya apa? Ih pinter amat sih, bukan. Kalimatnya adalah Masya. Ini nggak mungkin. Kalau orang untuk menghafal sedemikian rupa itu sulit ngapalinnya. Harus ngapalin per lembar, ini harus keberapa, nomor keberapa, pasti itu bukan karena ikhtiarnya, tapi sebagian besarnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapannya adalah Masya Allah. Nah, dalam ruku dan sujud ketika kita merendahkan serendah-rendahnya, maka kita menganggap Allah Subhanahu wa taala sempurna sehingga melimpahkan segala kekurangan dalam kehidupan itu kepada diri kita. Maka di situ kalimat tasbih itu
mengungkapkan diri, ya Allah aku mah apa atuh gitu. Ya Allah aku mah apa atuh. Ketika berhadapan dengan zat yang maha memberi segala kebutuhan kita. Bahkan ketika kita meminta, inginnya kita cepat-cepat atau nanti saja? Cepat-cepat. Kalau doa asar kira-kira mau dikabulkannya kapan? Ya Allah lungsurkeun rizki kinten-kinten eta iraha hoyongna. Ayeuna kene pan hoyongna teh. Kadang mah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah mepet waktu. Kalem we. Ketika belum terjadi atau belum dekat waktunya, kita masih berusaha tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada WA we punten bayaran teu acan gitu. Tah kakara ya Allah, ka mana? Tah dalam saat itu kemudian kita mengintimidasi Allah supaya cepat-cepat ketika saya berdoa maka Allah harus cepat-cepat juga mengkabulkan. Padahal ketika sujud itu kita tuh nggak ada apa-apanya ya Allah. Engkau maha segalanya. Makanya kalau doa cepat-cepat itu nggak fair. Kenapa? Karena kita minta cepat-cepat kepada Allah, pas Allah minta cepat-cepat kita talangke, ya kita lambat gitu. Kita seimbangkan kalau Allah Subhanahu wa taala minta cepat, kita juga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dipercepat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kita lambat, kita uji dulu deh gitu. Kita lihat dulu deh gitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya tasbih itu betul-betul posisi tidak boleh dulu membaca subhana rabbiyal azim sebelum seluruh ruas tulang itu memposisikan diri sebagaimana ruku. Bahkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang yang ruku tapi seperti halnya tidak seperti umat Nabi Muhammad nanti wafatnya, karena dia seperti halnya burung yang mematuk-matuk makanan. Gitu. Dia tidak pernah kenyang katanya. Itu tidak boleh. Makanya seluruh beberapa perumpamaan dalam praktek sholat itu menunjukkan kualitasnya. Yang penting itu adalah tumaninahnya. Yang penting itu tumaninahnya. Nah, akhwatibillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika mengucapkan Al-Azim, kita juga harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan ketika mengucapkan Al-Azim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang agung, kita menyadari bahwa kita itu adalah zat yang lemah. Kita zat yang tidak kuasa, zat yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kasus tertentu yang ketika Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ketika seseorang itu akan dihukum kisos, itu posisinya sedang apa? Posisinya adalah ketika sedang ruku. Atau paling puncaknya adalah ketika dia merundukkan kemudian mendongakkan ke bawah. Itu ruku. Jadi ruku itu kata bahasa Sunda nama tos nyangakeun beheung tek-tekeun nah gitu. Tos masrahkeun beheung tek-tekeun gitu. Itu orang yang ruku. Gitu. Apalagi nanti sujud adalah ketika seseorang kemudian ketika tempat diempel tapi ditincakan deui ku budak wae marah kambek ayeuna mah anu tos ditincakan kemudian dijadikan tempat sujud. Itu Allah Subhanahu wa taala menyadarkan bahwa kita asalnya adalah dari tanah, kemudian kembali lagi ke tanah. Itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semua menyadari tentang hakikat-hakikat itu semua. Nah, akhwatibillah rahimakumullah. Ini terkait dengan tasbih dan ta'zim, subhana rabbiyal azim. Nah, ta'zimnya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan maknanya adalah mempunyai keagungan
Nan tinggi dan makna al-a'la dalam ruku adalah tinggi pada zat yang maha tinggi dan sifatnya. Itu diantara maknanya. Nah, akhwatibillah rahimakumullah. Kalau ada tadi diantara dua pilihan dalam sholat nih, kan tadi disebutkan ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling istimewa, yang paling sempurna dalam melaksanakan sholat. Nah sekarang kalau kita melaksanakan sholat, apa yang menjadi perbedaan antara sholat siang dengan sholat malam? Apa yang menjadi perbedaannya? Atau nggak ada perbedaan sama sekali? Nggak ada. Nah Rasulullah kan menyebutkan ya, kalau sholat malam itu berdirinya sama dengan ruku dan sujudnya, atau ruku dan sujudnya sama dengan lama berdirinya. Nah orang soleh zaman dulu kemudian menyimpulkan kalau kita manusia biasa, menurut Ibnu Ruwaha menyebutkan bahwa kalau kita dibedakan maka boleh memilih, dan pilihan yang paling ideal adalah kalau sholatnya siang hari, duhur, asar, dan maghrib misalkan ya, duhur, asar, maghrib. Maka yang lebih diutamakan lamanya itu adalah ruku dan sujudnya. Jadi kalau sholatnya sholat siang, yang harus diperlama itu adalah ruku dan sujudnya. Jadi pas siang itu perlama ruku dan sujudnya. Karena beririsan dengan hiruk pikuk manusia yang sedang bergejolak di dalam dirinya. Maka Allah itu memaksakan diri manusia ketika siang hari itu diperlama ruku dan sujudnya. Tapi sholat malam umumnya kita adalah memperlama ruku dan sujud karena ada keinginan yang kita tumpahkan. Tapi sebetulnya para ulama salafus saleh kebalik, ketika sholat malam itu yang lebih dicintai bukan memperlama sujudnya, tapi memperlama qiyamnya. Jadi kita mah dibalik, qiyamnya sebentar dah cangkel, lamanya di sujudnya, sujud dan rukunya. Nah dibalik, ternyata ini memiliki fungsi untuk mengercilkan kita semua terkait dengan kesadaran untuk membaca kalimat subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la. Itu perlu dicoba Bun. Kalau kita dalam waktu sholat, itu sholat siang gitu, coba perlama ruku dengan sujudnya. Kalau biasanya misalkan membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la itu 3 kali, lebihin. Boleh. Karena yang tidak boleh itu adalah membatasi. Kalau imam misalkan berjamaah, imam ternyata masih ruku, imam masih sujud, kita sudah baca 3 kali, apa yang kita baca? Baca apa? Ngelamun, imam telila teuing naon dibacanya gitu. Perbanyak bacaan. Bahkan para ulama kemudian kalau boleh diperbanyak, kalau menentukan pilihan bijak, maka sampai 10 diperbolehkan. Memperbanyak. Kan 2 tempat yang diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah lebih suka untuk menambah doa di situ adalah di 2 tempat. 1 di dalam ruku, 2 di dalam sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyak doa. Perbanyak. Kalau tidak memiliki hajat doa-doa yang lain, baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, boleh perbanyak. Gitu ya. Bahkan para ulama menyebutkan 2 juga boleh. Ari teu isin mah. Gitu. Masa gitu. Gitu ya. Nah, baca sebanyak-banyaknya ketika ruku dan sujud. Yang tidak boleh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang membaca Al-Qur'an ketika dalam ruku dan sujud, tidak boleh, makruh hukumnya. Gitu. Karena sekarang itu sudah melibatkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kalau kita memahami dari rangkaian sholat itu adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari mulai Al-Fatihah diajarkan bahwa Allah senantiasa bersaut-sautan, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, masani abdi. Hei malaikat, lihat anak ini, lihat hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi. Kemudian malaikat diberitahukan, anak hambaku sedang memujiku. Ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata dan memanggil para malaikat, wali abdi masalah, berikan apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku. Terus bersaut-sautan. Bahkan kalau kita lihat kemudian kita takbir untuk ruku, kemudian kita memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ketika bangkit pun sami Allahu liman hamidah. Itu kalimatnya adalah kalimat doa, ya Allah kabulkanlah, dengarkanlah. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian bacaannya ketika sudah memulai sami Allahu liman hamidah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan orang yang memujinya. Maka kalimatnya Rabbana walakal hamdu. Itu Allah kemudian berkata kepada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wahai para malaikat gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan tolong dengarkan apa yang diucapkan oleh hambaku. Itu tolong dengarkan apa keluhan, apa keinginan para hambaku. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kepada malaikatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan gitu. Ini kalimatnya dalam penjelasannya, ajaballahu liman hamidahu wa syukrahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan atau mendengar, mengijabah bagi seorang yang memujinya wa syakarahu, dan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Jadi ketika kita Allahu Akbar subhana rabbiyal azim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap dia sebagai orang yang tahmid, orang yang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah wal insanu indama yusall, ketika orang melaksanakan itu dalam salat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan tsumma yatlubu hajatahu, kemudian mengungkapkan hajat-hajatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mengijabahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengijabahnya. Karena kalimatnya fa inna hadzal du'a lam yurad, karena doa itu tidak akan pernah dikembalikan lagi. Nembus itu kata Allah. Doa itu sampai. Ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengarkan apa yang diucapkan ketika iftitah, ketika diucapkan Al-Fatihah, diucapkan dalam rukuknya, maka kita itu dijeda dulu sebelumnya sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar bagi orang yang memujinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menjawab pertanyaan, menjawab apa yang kita ungkapkan, kita pula membalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana walakal hamdu, bagimu ya Allah segala puji itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung orang yang ruku, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan ucapan Rabbana walakal hamdu, itu adalah lebih pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang ruku dan sujud, kalau ada hal-hal yang diungkapkan misalkan dalam Al-Quran, Al-Quran itu mengucapkan dengan dua kalimat bagi orang yang ruku itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan kalimat yabluguna wa yardoh, kalimat yabtaguna wa yardoh, kalimat mencari dan diridhoi. Itu pasti dikabul. Kalau ada dua kalimat itu disandingkan dalam satu ayat, itu pasti dikabul. Sehingga kalau kita baca atau beberapa hal yang menjadi penjelasannya, qad yaqulul qail, telah berkata sebagian para ulama, ketika seseorang kemudian walam yajidul ijabah, ketika tidak mendapati ijabahnya, kita pernah tidak diijabah padahal kita sudah ruku dan sujud? Pernah atau sering? Sering.
Maka wal jawabu ala hadat tasaul, maka jawaban bagi orang yang bertanya-tanya itu adalah annar rabbal alamin hakimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hakim, maha bijaksana. Maha bijaksana. Itu para ulama menyebutkan sebagaimana kalau ada anak meminta sesuatu kepada kita, orang tua mengikuti, menuruti atau berusaha untuk bijaksana. Bijaksana. Mah hoyong motor. Peserkeun tong Bu. Tong waka. Nah, tong waka. Daya artosna atau teu cangcaya. Hariwang. Allah Subhanahu wa taala juga kadang paling mengerti tentang sesuatu yang kita minta itu pibahayaeun, pisalamateun atau can waktuna. Ya Allah, hoyong pisan ngaraosan jadi presiden. Nah gitu. Teu acan sur Allah teh. Bade manteskeun heula atawa bade presiden nu mana heula gitu. Gitu. Tos we presiden rumah tangga heula misalkan gitu. Rakyatna rakyat mana heula nu penting. Nah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa barang siapa yang sering bertanya-tanya tentang doanya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, Allah Subhanahu wa taala entah kapan mengabulkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ruku dan sujudnya, ketika kepastian itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, annar rabbal alamin hakimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha bijaksana. Atau bahkan yang ketiga, istajab, pasti bakal diijabah, walakinna hadhil ijabatu la yu'alam hatta tanam, tidak diketahui gitu. Tidak diketahui kapan diijabahnya, mata tatimmu, kapan tertunaikannya. Bahkan kalau ada ukuran, rubbama fid dunya au fil akhirah, apakah dikabulkannya itu di dunia atau di akhirat. Wa rubbana tu'ajjilu ila arsatul qiyamah, atau nanti ketika hari kiamat. Kalau ada pilihan, kita berdoa kepada Allah ingin dikabulkan sekarang atau dikabulkan nanti? Kabulkan sekarang atau nanti Bun? Ya Allah, solehkeun murang kali ayeuna atau engke? Ternyata tuh soleh-soleh. Tuh soleh-soleh Bun. Pas tinggal di akhiratnya, nah gening budak teh di surga soleh. Kan kita mah hoyong sesuatu yang diinginkan itu dirasakan sekarang. Tidak salah, hanya yang salah itu ketika menganggap apa yang belum itu ternyata tidak ada, itu yang salah. Disangkana ketika Allah tidak mengabulkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan. Padahal segala sesuatu yang kita ungkapkan dalam ruku dan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala dipastikan. Maka jangan kikir untuk mengucapkan doa ketika di waktu ruku dengan sujud, minimalnya adalah dengan tawaddu kepada Allah, kita merendahkan diri kepada Allah dan meminta kepada Allah zat yang maha sempurna. Maka tidak akan pernah dikabul kalau rasa sujudnya tidak hadir, rasa rukunya tidak hadir. Kemana air akan mengalir? Ke tempat yang lebih rendah. Maka semakin rendah di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan semakin senang. Bahkan dalam hadis disebutkan ada orang yang kemudian lihat berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan sombongnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan kasih sayangnya. Maka untuk melihat hambanya merintih dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan menimpahkan segala sesuatu yang jadi musibahnya. Saking Allah ingin dia itu sujud. Saking ingin Allah Subhanahu wa taala disebut dengan lisannya. Maka bukan Allah yang berkeinginan, tapi Allah rindu kepada si fulan sehingga dengan kemiskinannya dia menyebut nama Allah.
dengan kemiskinannya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam siang dan malamnya dalam sujudnya, atau dengan rasa sakitnya karena puncak seseorang ketika sudah tidak berdaya dengan pikirannya, dengan tenaganya, yang diucapkan itu adalah Allah dengan panjang banget gitu Bun. Betul ya? Pernah anak sakit parna panas nate, ya Allah gitu, datang nate dari dalam hati, Gusti, ya gitu, itu tuh sudah ungkapan itu tidak pernah bisa ditahan. Akal materi ada, ilmu ada, kemampuan ada, tapi lisan yang kemudian bisa mewakili kalimatnya hanya dengan Allah. Maka Bilal itu tidak sanggup, bukan tidak bisa untuk mengucapkan qul huwallahu ahad, tapi hanya kalimat Allah, Allah, Allah. Itu kalimatnya. Semakin pendek bahasa, itu semakin mewakili. Maka kalimat-kalimat, lihat, dalam sholat, ruku dan sujud panjang atau pendek? Pendek. Ketika berdiri disuruhnya panjang-panjang gitu ya, silakan diperpanjang, silakan gitu. Tapi umat ketika sujud, ketika ruku, tolong perpendek. Karena yang dihadapkan adalah rasa. Maka jangan rurusuhan, subhanallah, 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 subhanallah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Atau kalau ada yang bertambah, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Mana yang benar? Yang benar nggak pakai wa bihamdihi. Jadi bacaannya subhana rabbiyal azim nggak pakai wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim nggak pakai wa bihamdihi. Tuh gitu berlaku nambih Bun gitu. Subhana rabbiyal azim. Nanti kalau itu urusan ulama takhrij hadis ya, ulama takhrij hadis. Nanti kalau takhrij hadis ngobrol dengan fikih nanti perbedaannya akan panjang. Nah Bunda yang berarti Allah Subhanahu wa taala, kalimat ruku yang ada bacaan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang banyak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim 3 kali gitu ya. Kemudian subuhun quddusun termasuk adalah subhanakallahumma Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah itu ada kalimat-kalimat hampir semuanya dialognya adalah dialog antara Allah Subhanahu wa taala ketika memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampai tersenyum. Malaikat kemudian berlomba-lomba mencatat amalnya. Ketika ada seseorang kemudian membaca doa yang ada dalam rukunya. Sampai berebut, ya Allah. Kemudian malaikat bertanya. Padahal itu malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa pelajarannya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap dia ingin berebut untuk mencatat amalan bacaan ketika dalam rukunya. Termasuk Bun, ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, kalau ingin memuji Allah ungkapkan dengan sepenuh-penuhnya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau pujiannya pujian sebagaimana ukurannya, kalau kita tidak ingin memiliki, kalau kita tidak ingin mendapatkan pujian karena Allah yang berhak, kata Rasulullah tambahkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta wa min syai'im ba'du, sepenuh pujian yang ada di langit dan bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, atau dengan volume, dengan jumlah yang lebih banyak daripada itu yang tidak bisa mewakili pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Rabb. Nah kemudian sujud. Sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Bahkan merundukkan pun tadi ketika ruku oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Bahkan berdiri pun kalau untuk menghormati seseorang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak boleh diberikan penghormatan berdiri kepada makhluk. Maka Rasulullah itu tidak menyenangi ketika seseorang, ada orang masuk pejabat kemudian kita berdiri. Itu sama halnya dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah
yang penghormatannya dia kemudian dipertuhankan, ditogotkan, dan dia juga memiliki kepongahan, merasa tersinggung ketika ada orang masuk, orang tidak berdiri. Itu tidak boleh. Hanya dari kita kalau urusan berdiri itu terkait dengan adab, kesopanan harus diseimbangkan. Masa sih orang tua masuk budak teh dari kayak gitu. Nah, berdirinya jangan berdiri biasa, tapi bersalaman dan lain sebagainya. Kalau hanya untuk berdiri saja. Dulu itu ada ustadz saya yang dulu pernah juga jadi anggota DPR RI. Itu sampai seumur hidupnya ketika jadi DPR RI, ketika ada ketua DPR, ketua MPR, itu hanya satu orang, nggak pernah berdiri. Nggak pernah. Bukan karena tidak mau, tapi karena dia memiliki keyakinan tidak boleh memberikan penghambaan kepada makhluk. Allahu yarham, beliau adalah Ustadz Sidik Aminullah, ketua Persis yang periode sebelumnya, Allah yarham. Nah, itu tidak pernah berdiri dengan alasan tidak boleh memberikan penghormatan berdiri kepada pejabat dan lain sebagainya. Kecuali kalau kita berdirinya ingin bermuamalah, say hello dan lain sebagainya. Nah, itu adalah adab tentang tarahum untuk saling menghormati dan menyayangi. Bahkan kalau kita masuk di beberapa situs, di beberapa tempat makam para wali gitu ya, itu kenapa pintunya pendek-pendek? Pernah ke Sunan Kalijaga, ke Kasepuhan, atau ke tempat-tempat peziarahan gitu? Enggak. Itu pasti tempatnya adalah tempat pintu yang pendek. Itu disengaja didesain. Karena orang yang masuk ke sana harus diposisikan dia dengan posisi merunduk. Makanya kalau dalam beberapa riwayat, termasuk Abu Nawas atau Abu Nuwas, ketika seorang hamba atau seorang raja memaksanya untuk menundukkan diri, maka dia masuk itu bukan kepala dulu, dia mundur masuknya tuh gitu. Karena dia tidak mau, saking tidak maunya merundukkan diri kepada zat makhluk. Maka ruku itu betul-betul kita rendah di hadapan Allah, tapi memiliki izzah kehormatan di hadapan manusia. Semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semakin mudah ditundukkan oleh manusia. Itu makna kemerdekaan. Makna kemerdekaan itu hurriyah. Dia hanya diatur oleh Allah, tapi pengaturan Allah kalau sudah diabaikan, maka sekali lagi dia bukan menjadi orang yang merdeka, dia makin menjadi orang yang terjajah. Maka semakin orang yang terjajah itu hawa nafsunya bermain. Dia ingin dibebaskan menjadi penyuka sesama jenis dengan pelanginya. Dia dengan orang yang merdeka berkata-kata dengan kebebasan, berekspresi, menghina nabi, menghina agama, semua disangkanya kebebasan, tapi sebetulnya dia terjajah. Dia terjajah, tapi semakin dia tunduk kepada Allah, dia memerdekakan. Itu subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Maka khatibillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dalam sujud kita ini adalah kalimat yang ingin kita tanamkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat, aqrab. Kalau qarib biasa, tapi kalau aqrab paling dekat. Paling dekat. Jadi kalau kita posisinya kan gini ya, kalimat takbiratul ihram kita menganggap Allah Subhanahu wa taala sedang jauh. Allah Subhanahu wa taala itu jauh, minimalnya masih berhadap-hadapan. Kemudian ketika Al-Fatihah ada ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita sudah mulai komitmen, berhadap-hadapan tapi komitmen. Ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita meminta merundukkan diri secara bahasa verbal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kemudian ketika masuk ruku, Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat karena kita memasrahkan diri. Subhana rabbiyal alim.
Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya Allah, Engkau sempurna, Engkau bersih. Tanzih bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada minusnya. Allah Subhanahu wa taala sempurna dengan segala apa yang menjadi keistimewaannya. Kemudian ketika ruku itu kita berdiri lagi, itu bukan ingin kembali kepada berdirinya, tapi menginginkan untuk mempersiapkan diri karena untuk sujud itu penuh kesiapan diri untuk bisa merundukkan sujudnya. Sujud itu perlu nggak persiapan? Perlu. Karena i'tidal itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Bahkan para ulama fikih menyebutkan antara irsal dengan tidak irsal, antara tangan itu ke bawah atau sidakep lagi, harus betul-betul sempurna tumaninah. Maka setelah itu kemudian turun sujud, mana dulu yang harus dikedepankan. Bahkan kalau ada di antara salah satu ruas atau tulang yang 7 tidak mengenai, itu dianggap tidak sah. Apa gunanya kalau sujud tapi kaki yang belakang ongkang-ongkangan, yang sebelah gagaro gitu, kurorombehan tadi gitu-gitu gitu. Itu sujud itu betul-betul harus memastikan bahwa 7 anggota badan ini, 2 jari-jari kaki, telapak tangan, kemudian kening, ada 2 lutut, kening dan hidungnya. Nah yang paling mahal itu adalah satu paketkan antara kening dan hidungnya. Karena nanti ketika hidung itu betul-betul dikondisikan, itu lebih nikmat dibandingkan dengan hanya sebatas keningnya. Karena semakin dekat kita berbisik kepada tempat untuk sujud, itu semakin terasa kita sedang berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau kita memahami tentang sujud itu berbeda dengan kita menengadah ke atas, itu tentang posisi dekat itu, kita berbisik kepada zat yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan terkait posisi. Kenapa kita kalau ada sesuatu yang menjadi pengharapan kita melihat ke atas? Kenapa? Kalau kita menginginkan sesuatu, kenapa kita selalu ke atas? Atau nunjuk juga ke atas? Kenapa? Allah Maha di atas? Oke. Allah Maha tinggi? Ya. Tapi ketika manusia kemudian melihat ke atas dan tanpa batas, ternyata manusia itu menginginkan batasan. Kalau sudah batasannya tidak bisa terhinggap, terjangkau oleh akal, manusia itu hanya perlu berbisik saja. Nah berbisiknya mentok, sementok-mentoknya kepada bumi yang menjadi hamparan untuk sujud, tapi yang mendengarkan bukan penduduk bumi, yang mendengar Allah Subhanahu wa taala itu adalah penduduk langit. Yang mendengar itu adalah penduduk langit. Dan kadang kita juga ketika di atas itu, ya Allah, masih ada berbahasa, masih mewakili keinginan atau kemarahan kepada orang lain. Tapi mungkin gak ketika sujud marah kepada orang lain? Puncak orang sujud itu biasanya jarang marah. Orang marah itu pasti posisinya adalah di atas. Makanya kalau pengharapan itu, kalau sujud itu terkait dengan rahmat, mintanya adalah minta yang baik-baik, mintanya adalah bukan pembalasan, itu dalam sujud. Tapi kalau kita meminta kunut nazilah misalkan, diusahakannya lagi sujud atau bangkit dari ruku? Bangkit dari ruku. Rasulullah SAW ketika bangkit dari ruku, Allahummal an fulan, Allahummal an fulan, Allahummal an fulan, ya Allah laknati si fulan, si fulan, si fulan. Itu lama banget. Itu masih duduk, masih berdiri ketika dia bangkit dari ruku. Tapi ketika sujud, Rasulullah SAW itu tidak ada sesuatu doa yang sifatnya untuk orang lain, apalagi yang mencelakakan, tapi kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya atau orang-orang yang dicintainya. Orang-orang yang dicintainya. Kalau ini sudah tidak bisa memikul pundak itu, maka
pindahkan pundak itu ke tempat sujud dan Allah Subhanahu wa taala biarkan yang kemudian menanggung apa yang menjadi keluh kesah dan apa yang menjadi kesusahan kita semua. Itu dalam ruku dan sujud. Jadi kalimatnya subhana rabbiyal a'la, kalau tadi ma'azim, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, dengan keagungannya kita tidak mau berontak, maka silahkan kalau mau dipotong, kalau mau sampai sini kehidupan kita itu pasrah. Tapi ketika subhana rabbiyal a'la, Allah Subhanahu wa taala itu yang maha tinggi dengan segala ketinggiannya, kita itu rendah dengan segala kerendahannya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan farikul mu'minil kafir, bahwa pembeda antara mukmin dan kafir as-shalah, karena bukti kemusliman, keimanan adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang kafir adalah orang yang tidak sedia ditundukkan oleh Allah dan merundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada sebagian orang-orang yang kemudian di akhir kehidupannya sudah di alam barzah, Rabbirji'i, ya Allah balikan, sekedar untuk sujud saja. Karena dulu juga iblis dikutuk selama-lamanya, Allah itu tidak minta berulang-ulang untuk sujud, mintanya satu kali, tapi satu kali saja berat. Tapi kemungkinan sujud iblis sekarang mau nggak? Mau nggak? Gak mau kalau sekarang iblis disuruh? Sesuatu yang menjadi penyesalan itu tidak datang dari keikhlasan. Maka sekarang sebelum manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diputuskan salah dan benarnya, sebelum menjadi hari yang tidak ada hari lagi yang lainnya, maka kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya gitu. Nah, hadirin akhwat iman rahimakumullah, ada terakhir pertanyaan. Kalau terakhir ya, anak setan atau anak iblis hari ini lahiran, gitu. Besoknya kiamat, kira-kira anak iblis masuknya ke surga atau ke neraka? Ke surga, ke neraka? Pan belum buat dosa, belum ngeganggu. Iblis borojol kene orok berem, kiamat isuk. Kira-kira masuk surga, masuk neraka? Masuk neraka, yakin Bu? Gara-gara merekna gitu? Padahal belum ngagoda, belum menyerumuskan. Ya, yakini saja bahwa dia itu ke neraka. Sebab di surgana teh anu ngurus. Ya pun barangkali itu saja, mudah-mudahan karena doanya pendek jadi kita tidak terlalu dalam membaca terjemahnya, kita sudah paham. Subhana rabbiyal a'la itu untuk ruku dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azim ketika ruku gitu. Subhana artinya al-azimi, yang maha agung. Sami Allahu, semoga Allah mendengar, liman hamidahu, orang-orang yang memujinya. Rabbana, laka, bagimu, alhamdu, segala puji. Kemudian Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, barangkali itu saja dihafalkan lagi. Mudah-mudahan nanti kita maju ke bab doa duduk antara 2 sujud dan at-tahiyat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan babnya supaya lebih bisa maju ke bab yang lainnya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mangga Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masyaAllah. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khairan kasiran atas ilmunya hari ini ya Bun. Alhamdulillah dari makna sujud dan ruku aja begitu luas pembahasannya ya Bun ya, Masya Allah. Mungkin bisa ada tanya jawab Ustaz? Mangga bunda-bunda barangkali ada yang mau bertanya, langsung saja ya Bun, 2 ini soalnya langsung bersamaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya tentang sholat. Umpama saya lagi bepergian, belum sholat maghrib, tapi nanti kayaknya sampai rumah itu masih ada waktu. Nah, sampai rumah itu memang masih ada waktu sholat maghrib. Saya sholat maghrib, tapi baru aja rakaat pertama udah adzan isya. Lah sebaiknya kita meneruskan sholat maghribnya apa membatalkan, tapi kita melaksanakan sholat jamak, sholat maghrib ke isya, jamak takhir gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Afwan izin bertanya mengenai sholat syuruk Pak Ustadz. Apakah sholat syuruk itu hanya berlaku bagi yang dari sholat subuh berdiam di masjid? Bagaimana dengan seorang wanita yang sholatnya di rumah, kemudian setelah selesai sholat subuh dia berzikir membaca Quran, masuk syuruk, bolehkah dia melakukan sholat syuruk? Kalau boleh melakukannya apabila tidak terlihat matahari, waktunya bagaimana? Kemudian yang kedua, apabila seseorang yang sudah mengalami cedera lutut, sebaiknya sholatnya takbiratul ihramnya berdiri atau dia boleh langsung selonjoran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama terkait dengan jama dan qasar gitu ya. Terkait dengan jama dan qasar, kalau kita melihat jama dan qasar itu pertama dari sisi waktu al-awlawiyat, waktu yang paling utama. Mana yang paling utama, ditakdim atau ditakhir? Yang paling utama ditakdim, tentu saja ditakdim. Jadi takdim itu adalah pilihan yang paling pertama, harus didahulukan. Nah yang kedua, kalau ternyata kita mempertimbangkan waktu dan kemungkinan duruf kondisi situasi, ternyata ada kalanya kita menemukan kasus yang tadi setelah disebutkan. Kita maghrib dan isya misalkan, kita perjalanan. Ketika kita masih ada waktu, kemudian melaksanakan sholat maghrib, ternyata waktunya diperhitungkan. Nah, memperhitungkan waktu juga itu harus menjadi salah satu hal yang jadi ilmu. Maksudnya kalau kita antara waktu wudhu ke sholat kemudian sampai azan itu tercukupi tidak, terutama tumaninahnya. Karena ketika kita masuk, ketika sholat sedang berlangsung, itu sholat itu sudah tidak lagi, kalau bahasa kita mah expired lah, sudah habis waktunya. Karena sudah habis waktunya, karena tadi kita safar, sedangkan safar itu sebagian waktunya sudah kita lakukan, maka tarik saja ke takhir, gugurkan kemudian nanti di jama takhir, di sholat isya. Sholatnya maghrib dulu, isya dulu. Maghrib dulu, isya dulu. Ya gimana sholatnya? Kalau sholatnya berjamaah kepada yang sedang sholat di mukim, berarti sholat isya dulu, kemudian sholat maghrib. Tapi kalau kita rombongannya adalah rombongan semua safar, ya sesuai dengan urutan waktu sholat. Maghrib dulu baru isya gitu ya. Nanti juga ada jamaah takhir di tempat yang lain menyesuaikan gitu. Jangan sampai kita mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah gara-gara kita adalah orang yang jamaah qasar, kecuali kita ada waktu yang berbeda atau jamaah yang berbeda. Maka urutannya sesuai yang tempat dulu, kecuali kalau kita sesuai dengan urutan kalau kita rombongan gitu. Nah yang kedua adalah terkait dengan sholat syuruk ya, sholat syuruk. Bun, kalau dalam pemahaman saya pribadi, sholat syuruk dengan sholat duha itu sama. Jadi boleh nggak setelah sholat syuruk sholat duha? Boleh tidak? Boleh, eta kene gitu. Tapi jangan ada perbedaan pemahaman syuruk-syuruk, duha-duha. Itu tidak boleh. Nah, ada dua keutamaan sholat duha.
Ada sholat duha yang paling disukai tapi memiliki syarat? Memiliki syarat. Mana yang memiliki syarat? Disuruh. Adalah yang memiliki keutamaan kalau di hadisnya tersebut dia sholat subuh, dia baca Quran atau taklim sampai kemudian matahari terbit atau dia memanas, kemudian diakhiri dan sholat syuruk. Gitu. Itu pahalanya seperti halnya orang yang haji dan umroh. Itu syaratnya. Jadi sholat syuruk itu memiliki muqaranah, memiliki satu paket sholat di masjid, kemudian dia melaksanakan baca Quran atau ta'limul Quran, kemudian dihentikan karena matahari terbit, lalu melaksanakan sholat syuruk. Itu jadi satu paket. Kalau tidak satu paket, duha itu lebih sukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kapan? Di akhir. Di akhir. Kalau sekarang mungkin waktunya kalau jam sekarang azan itu jam 11:30, ya kira-kira dari jam 10:30 sampai jam 11. Itu duha yang paling disukai. Kalau kita duhanya jam berapa? Jadi nggak masuk suruk, nggak masuk aulawiyat. Ada kita mah peng santai begitu sholat. Jadi ada sholat mempeng santainya punya. Insyaallah tak aya nu yang salapan. Gitu. Kenapa Allah menyukai di waktu-waktu itu? Karena waktu-waktu itu adalah sedang kita tidak produktif. Waktu itu sedang kita tidak produktif. Duhur asar waktunya istirahat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat duhur tidak terlalu jauh dari salat duha tidak terlalu jauh dari salat duhur. Kemudian nanti diperintahkan untuk qailul umroh 1/4 jam tidur itu. Gitu. Ibu-ibu mah tos katinggal tara tidur siang. Gitu. Nah, itu laki-laki itu kasih kesempatan. Ketika sholat di masjid, kemudian ketika sudah sholat sunnah, itu biasanya ngampar di diri gitu dah, istirahat tunggu tukang misalkan ojek online dan lain sebagainya, istirahat itu sunnah. Tapi sunnahnya bukan 1 jam. Qailullah itu paling lama 20 atau 30 menit. Gitu. Ada kita mah hudang-hudang asar. Itu salah gitu. Hudang-hudang asar. Gitu ya, Bun. Nah, itu jadi ada paketannya kalau sholat syuruk itu adalah ketika hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan kalimat yang menjadi pengikatnya adalah sholat berjamaah. Bagaimana dengan perempuan? Boleh saja. Kalau untuk di zaman sekarang itu, dzurub sholat di masjid dan tidak di masjid itu sudah memiliki perubahan yang harus menjadi pemahaman fikih. Kalau zaman dulu misalkan perempuan lebih utama karena memang tarbiyah yang dilakukan itu adalah di rumah. Ada yang harus menonton ibunya adalah ibu yang solehah, ibunya adalah ahli sholat, ibunya adalah ahli ngaji. Kalau anaknya sudah besar-besar, ibu mau berjamaah mau ditonton siapa? Itu menjadi salah satu syahadah persaksian nanti bahwa seseorang ketika sholatnya di masjid perempuan itu karena memang jihadnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada bagi anaknya atau anak gadisnya. Kalau anak laki-laki yang paling besar yang kecil misalkan masih dididik, kalau tidak ada dan posisi lingkungannya aman dari fitnah, maka perempuan diselenggarakan diperbolehkan untuk ke masjid. Di rumah saya itu jamaah yang ada di Cikalong itu jamaah laki-laki dengan perempuan lebih banyak perempuan. Jadi kalau laki-laki itu 3 saf lah. Jadi 3 saf itu kurang lebih ada 170 orang untuk sholat subuh itu. 170 kurang lebih. 170 itu yang pulang 120. Yang kuliah subuh itu sisanya 50 orang. Ternyata saf ibu-ibu itu 3 saf juga. Tapi ibu-ibu itu enggak parulang. Ibu-ibu itu tetap bertahan. Tapi ibu-ibu itu ya sudah terlihat lah kualitas keimanannya, menunjukkan usianya. Karena ternyata usianya adalah 40 ke atas.
gitu, 40 ke atas. Jadi henteu bahasa Sunda nama teu aya nu pang nagih pang nyangukeun gitu, teu aya eta teh. Marorang kalihna tos di marana gitu. Usia produktif beramal gitu. Nah itu ibu-ibu di kondisi aman 3 saf sampai nanti matahari kemudian keluar baru selesai sholat, selesai kuliah subuh. Nah itu di saya seperti itu kondisinya. Perempuan itu pada ke masjid dan aman, maka boleh. Dibandingkan di rumahnya sama suami juga tidak diwurukan, gitu ya. Maka silahkan untuk ke masjid. Dan yang terakhir terkait dengan kondisi lutut yang memiliki keterbatasan, maka ini tidak menjadi hal yang tidak menjadi sesuatu hal pertimbangan terlalu kuat. Maksud terlalu kuat itu mau berdiri ataupun dalam kondisi duduk, takbiratul ihramnya Rasulullah itu yang jelas mencintai qiyam sempurna, tapi ketika memiliki keterbatasan silahkan turunkan kadarnya. Contoh gini, orang itu kalau memiliki keterbatasan jangan dulu duduk sholatnya, Allahu Akbar. Karena kita memiliki keterbatasannya kan untuk menekuk, ya berdiri saja sholatnya. Makanya di Saudi itu tidak ada sholat seperti halnya di Indonesia, duduk iftiros atau duduk di bawah, tidak ada. Kalau di kita kan di sisi gitu. Nah di Saudi atau di Timur Tengah itu ya kursi yang kecil-kecil itu, hanya posisinya di paling pinggir-pinggir itu. Sholatnya ketika takbiratul ihram berdiri, nanti ketika ruku dan sujud Allahu Akbar. Nah, nanti rakaat kedua berdiri lagi gitu. Karena kondisinya yang sulit itu adalah menekuk. Gitu, menekuk. Nah, kecuali kalau berdiri misalkan tidak kuat karena nggak ada deg-deg dan lain sebagainya, nah baru duduk dari awal. Maka kalimatnya untuk mempermudah saja, kalau fikih itu tidak ada yang menjadi ukurannya. Jadi kalimatnya ad-dinu yusr, agama itu mudah. Allah mudahkan ketika ada sesuatu yang menyulitkan, kadar yang menjadi pahalanya kalau dia karena takdir Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahalanya. Yang mengurangi pahala itu gini, sholat sunnah boleh nggak sambil duduk? Boleh meskipun jag-jag. Ibu sholat rawatib, ba'da duhur nanti misalkan setelah itu kita hoream eunang tung teh. Duduk nggak silahkan. Hanya Rasulullah menyebutkan kalau sholat sambil duduk, sholat sunnah itu maka setengah gitu. Nilainya setengah gitu. Itu terkait dengan segala sesuatu itu kalau yang wajib usahakan dulu, kalau kekurangannya adalah karena takdir Allah, pahalanya tetap sempurna. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga terjawab ya bunda-bunda. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Ustadz yang telah menjawab semua pertanyaan dari jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua untuk memahami apa yang telah kita dapat ilmu hari ini ya bun ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita doakan Ustadz semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan, kelancaran dalam perjalanan dakwahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik bunda-bunda, amin. Untuk minggu depan insya Allah kita masuk ke minggu ke-5 ya bun ya, masih di bulan November, dan insya Allah akan diisi oleh Umi Mimin Aminah karena bulan ini belum mengisi ya. Alhamdulillah ada waktu di pekan ke-5, dan nanti untuk di pekan pertamanya di bulan Desember juga masih tetap dengan Umi Mimin di jadwal yang sebiasanya ya bun ya. Kami kembali menunggu kehadiran bunda-bunda. Semoga bunda-bunda diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk bisa kembali berkumpul, bertolabul ilmi bersama di Masjid Al-Muhajirin ini. Baik bunda-bunda, saya pribadi dan juga pengurus, mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian dan perhatian dan juga kontribusi bunda-bunda semua dalam hal dakwah di MT. Baik, marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.